Kenapa kamu membandingkan aku dengan dia? Seharusnya kamu membela aku, bukan dia. Bukan seperti itu. Aku hanya bilang kenapa Pak Satria tidak mau sama Bu Ayunda. Itu saja kok. Dia itu suami aku. Kenapa kamu berbicara seolah-olah kamu ingin mereka bersama? Ucap Rahel dengan nada tinggi. Intan tersenyum tipis melihat sahabatnya terbakar api cemburu karena perkataannya. Baru kali ini aku melihat dia cemburu buta seperti ini. Dulu dia tidak pernah cemburu jika Darwin didekati cewek lain. Gumam Intan dalam hati. Kalau dia suami kamu, jagalah dia. Jangan sampai kamu kehilangan dia hanya karena masalah seperti ini. Kamu tahu kan, Ibu Ayunda orangnya nekat loh. Jika kamu lengah sedikit saja, bersiaplah kalau kamu akan kehilangan Pak Satria. Ucap Intan mencoba meyakinkan Rahel. Apa iya suamiku seperti itu? Dia kan tidak mencintai Ayunda. Dia hanya mencintai aku kok. Gumam batin Rahel. Udah, lebih baik kamu pulang sana. Nanti Pak Satria melirik cewek lain loh. Kamu akan menyesal. Ucap Intan. Apaan sih? Itu gak mungkin terjadi tahu. Jawab Rahel seraya menopangkan kedua tangannya di dada. Terserah kamu. Aku sebagai sahabat hanya bisa mengingatkan kamu saja. Aku enggak akan membiarkan itu terjadi. Gumam batin Rahel yang membayangkan suaminya dengan Ayunda. Tidak. Itu tidak mungkin terjadi. Ucapnya dalam hati. Ya sudah Tan, aku pulang ya. Gegas Rahel sembari menenteng tas kecilnya. Iya, hati-hati ya. Teriak Intan semeringah. Pak, please. Biarkan Olivia tinggal sama Monica, Pak. Rengek Monica menangis seraya menghentikan langkah Pak Daniel. Kamu boleh menengoknya, tapi Papa tidak akan biarkan kamu mengabaikan anak kamu gara-gara laki-laki ini. Kata Pak Daniel menunjuk Darwin yang berdiri di depannya. Pak, tapi Darwin sudah menganggap Olivia seperti anaknya sendiri, bantah Monica. Papa tahu itu. Tapi Papa tidak mau karena cinta kamu kepadanya terlalu dalam, maka kamu akan mengabaikan cucu kesayangan Papa. Gumam Pak Daniel pergi meninggalkan mereka. Papa, teriak Monica yang tidak mendapat respon dari papanya. Pak Daniel, aku bersumpah tidak akan membiarkanmu terus menyudutkanku gara-gara status pekerjaanku. Kita lihat saja nanti. Saat aku bisa menempati posisi paling atas, apa kalian akan memperlakukanku seperti ini lagi? Gumam batinnya, seraya menatap sinis pria parubaya yang sekarang sudah menjadi mertuanya. Di perjalanan pulang, Rahel terkejut saat melihat ada beberapa motor mengejarnya. Ya Allah, siapa lagi mereka? Gumam batin Rahel panik. Bola mata indahnya terbelalak seraya menahan takut yang menyelimuti dirinya. Pak, tolong ngebut ya, pinta Rahel begitu panik. Tapi Bu, saya akan membayar Anda 5 kali lipat, Pak, seru Rahel yang membuat Pak sopir semangat mendengarnya. Baik Bu, gegas dia menambah kecepatannya. Apa yang harus aku lakukan? Ucap Rahel menoleh ke arah mereka yang terus saja mengejarnya. Tanpa banyak buang waktu, Rahel menghubungi Satria supaya menolong dirinya. Aduh, kenapa tidak diangkat? Apa dia masih marah sama aku? Rahel mendesah sembari menggigit bibirnya yang mungil. Tangannya gemetar, keringat dinginnya seketika keluar, menahan rasa takut yang melanda dirinya. Tolong aku, ada orang yang mengejarku saat ini. Aku takut, ucap Rahel dalam video note untuk Satria. Sementara itu di rumah, Satria mondar-mandir ke sana kemari menunggu istrinya yang tidak kunjung pulang. Kenapa belum sampai? Seharusnya dia sudah sampai rumah, ucapnya panik seraya melihat ke arah jarum jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Intan bilang dia sudah pulang naik taksi. Apa dia mampir ke mall atau bertemu dengan laki-laki lain? Tebak Satria bernegatif thinking. Satria, apa yang kamu pikirkan? Intan bilang kalau dia pulang karena ingin meminta maaf kepadaku. Coba aku lacak GPS-nya. Satria menghela napas saat HP-nya tidak ada di saku celananya.
Dengan cepat ia berlari mengambil handphonenya yang ada di ruangan CCTV. Kedua matanya membola saat melihat beberapa panggilan dan beberapa pesan dari istrinya. "Dia menghubungiku," tanya Satria seakan tidak percaya. Satria menyeringai dan mencoba membuka voice note dari Rahel. Kedua matanya kembali membola dan seketika bergegas pergi. Mama Rita yang datang bingung. Kedua matanya tidak berhenti mengerjap melihat putranya yang tidak merespon kedatangannya sama sekali. "Satria, kamu mau kemana?" teriak Mama Rita melihat putranya melajukan mobilnya dengan cepat. "Mau kemana dia?" tanya papa yang menggendong cucunya. "Mama juga nggak tahu, Pak." "Om Satria mau kemana, Opa?" tanya Olivia yang polos. Mungkin Om Satria ada urusan pekerjaan, jadi Om Satria pergi buru-buru. Bagaimana kalau kita jalan-jalan?" tawar Pak Daniel mengalihkan pembicaraan. "Oma setuju, lebih baik kita jalan-jalan. Olivia kan sudah lama nggak jalan-jalan sama Oma dan Opa," tanya Oma. "Memangnya Oma dan Opa pernah mengajak Olivia jalan-jalan?" tanya Olivia membuat Oma tersenyum tipis akan pertanyaan cucunya. "Pernah dong, dulu waktu Olivia masih kecil, ya kan Oma?" sahut Pak Daniel seraya menaikkan alisnya ke bawah ke atas. "Iya sayang, Olivia mau nggak pergi jalan-jalan? Tapi Olivia ingin sama Om Satria sama Tante Cantik," ucap bocah 3 tahun itu dengan muka cemberutnya. "Iya, nanti kalau Om Satria dan Tante Cantik pulang, Oma akan menyuruh mereka untuk menjemput keponakannya yang cantik ini," jawab Mama Rita mentoel hidung mancung cucunya. "Sekarang mau nggak jalan-jalan?" "Iya, Olivia mau." Sementara itu Rahel kaget dan shock saat sopir taksi tersebut menghentikan mobilnya secara tiba-tiba. Jantung Rahel berdetak begitu kencang saat beberapa orang yang seperti preman itu berjalan menghampirinya dan membuka pintu mobil lalu menarik tangannya dengan paksa. "Lepaskan aku, lepaskan!" teriak Rahel memberontak. Satria yang melacak ponsel Rahel mulai menambah kecepatannya saat mengetahui keberadaan istrinya yang tidak jauh dari posisinya. Tidak sampai 5 menit Satria sampai di tempat tujuan. Kedua matanya terbelalak kaget melihat istrinya diganggu oleh beberapa orang yang kemungkinan besar anak buah dari Diego. "Berani-beraninya dia menyentuh istriku," ucap Satria geram dan keluar dari mobilnya. "Lepaskan aku!" teriak Rahel. Buk! Tendangan Satria mengejutkan mereka semua. Senyuman Rahel mulai tertoreh melihat suaminya datang menyelamatkan dirinya. "Jangan sentuh istri saya," kata Satria menendang tubuh orang yang berani menggenggam erat tangan istrinya sampai kesakitan. "Masuk ke mobil," perintah Satria yang mengusap air mata istrinya yang sempat menetes. Dengan cepat Satria memutar tubuh istrinya saat menghindari serangan dari orang yang ingin mencelakai Rahel. Sesaat dia sedikit kesulitan saat Rahel mendekap tubuhnya begitu erat. Tapi bukan Satria namanya jika ia tidak bisa mengalahkan 3 orang yang kemampuannya melebihi bela dirinya sangat jauh darinya. Tendangan kakinya yang kuat dan tangan kanannya yang sangat kekar mampu mengalahkan mereka. "Cabut!" seru mereka pergi meninggalkan Satria. Perlahan Rahel membuka kedua matanya. Detakan jantung Satria terdengar begitu jelas di telinganya. Sesaat dia mendongak saat melihat suaminya terlihat begitu kelelahan melawan mereka. Rahel kembali menunduk dan tersenyum. Dia baru menyadari kalau Satria begitu penting baginya. "Berani-beraninya Diego melangkah lebih cepat dari apa yang aku bayangkan," gumam batin Satria melirik istrinya yang masih saja memeluknya. "Are you okay?" tanya Satria mendongakkan wajah Rahel. Senyum manis Rahel tertoreh seraya menganggukkan kepalanya. Satria menyeringai melihatnya. Senyum yang begitu ia rindukan di diri Rahel kini tertoreh juga setelah beberapa jam sempat hilang dari pandangannya. "Kita pulang?" ajak Satria membopong tubuh istrinya. "Wow, kenapa aku digendong? Aku bisa jalan kok." "Diamlah,
Semakin kamu bicara semakin berat badan kamu, tutur Satria yang membuat Rahel tersenyum senang. Tanpa malu-malu, dia pun menyandarkan kepalanya di dada suaminya yang bidang. Satria tersenyum tipis. Rasa sakit di sekujur tubuhnya hilang seketika dan tidak terasa lagi. Hatinya berbunga-bunga akan tingkah manja Rahel kepadanya. Oma tidak berhenti mengipaskan kipas ke arah wajahnya. Setiap menit, setiap detik, kedua mata tuanya tidak berhenti memandang ke arah jarum jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Kemana Udin? Bisa-bisanya dia membuat aku menunggu terlalu lama. Apa dia mau dipecat? Gerutu Oma mulai emosi. Langkah Darwin terhenti saat melihat Oma duduk seorang diri di depan supermarket. Bukankah itu Oma? Kenapa Oma sendirian? Tanya Darwin penasaran. Dia pun melangkah menghampiri sang Oma. Lama banget, benar-benar ingin dipecat ini mah. Gerutu Oma mengernyit saat Darwin tersenyum ke arahnya. Oma? Sapa Darwin mencium punggung tangan sang Oma. Ngapain kamu di sini? Tanya Oma menarik tangannya. Darwin tersenyum tipis. Dengan sabar dia mulai mendekati Oma yang begitu jutek kepadanya. Darwin, membeli susu buat Olivia. Oma belanja apa? Banyak banget, kata Darwin melihat beberapa barang belanjaan Oma yang begitu banyak. Bukan urusan kamu, mending kamu pulang. Enak juga lihat muka kamu, ketus Oma membenarkan kacamatanya. Darwin tersenyum tipis. Apa yang dia pikirkan benar-benar terjadi. Sebuah hinaan, caci makian terlontar dari mulut sang Oma. Hal yang sudah terbiasa bagi Darwin. Halo Udin, kamu di mana? Kamu mau Oma cari pengganti buat kamu? Apa? Istri kamu melahirkan? Ya sudah, biar Oma hubungi Satria. Oma mematikan ponselnya dan mencoba menghubungi Satria. Kemana dia? Tanya Oma yang tidak berhasil menghubungi Satria. Oma, sepertinya mau hujan. Sudah tahu, jawab Oma yang masih sibuk dengan ponselnya. Kalau boleh, izinkan Darwin mengantar Oma pulang, pinta Darwin yang mengejutkan Oma. Sudut matanya mengerut, menatap Darwin yang terlihat tulus menawarkan tumpangan untuknya. Sebenarnya anak ini baik, tapi kenapa aku merasa ada sesuatu yang buruk tersimpan dalam dirinya? Gumam Oma memicing. Oma? Tanya Darwin menggoyangkan telapak tangannya agar Oma sadar dari lamunannya. Ya sudah, kamu angkat semua barang belanjaan saya, kata Oma. Siap Oma? Kata Darwin sumringah. Sementara itu Satria menatap wajah cantik istrinya yang tertidur pulas di sampingnya. Wajahnya yang terlihat begitu lelah hingga Satria tidak mau mengganggu tidurnya istrinya. Ya Tuhan, dia benar-benar menghipnotisku. Satria menyapu rambut Rahel yang sedikit menutupi wajahnya. Perlahan, Satria mencium kening Rahel dengan begitu lembut. Ciumannya sangat terasa hingga Rahel terbangun dari tidurnya. Kedua matanya melirik suaminya yang masih saja mencium keningnya. Hati kecil Rahel seakan berbunga-bunga. Lagi dan lagi suaminya selalu memberikan hal yang membuatnya sumringah. Satria mulai melepas ciumannya. Kedua bola matanya terbelalak kaget saat melihat istrinya tersenyum ke arahnya. Sejak kapan kamu bangun? Tanya Satria gugup dan salah tingkah saat ia ketahuan mencium keningnya. Sejak kamu cium aku. Jawaban Rahel benar-benar membuat Satria malu setengah mati. Dia tidak menyangka jika dirinya akan ketahuan saat mencium keningnya. Satria, bagaimana bisa kamu ketahuan? Gumam batin Satria seraya memalingkan wajah. Sesaat dia melirik Rahel yang melingkarkan tangan ke tangan kirinya seraya menyandarkan kepala di bahunya. Makasih sayang, kamu udah menjadi suami terhebat untukku, kata Rahel yang membuat Satria tercengang akan kata yang sayang yang terucap dari mulut istrinya. Sayang? Dia memanggilku sayang? Apa dia sudah mencintaiku? Gumam batin Satria.